Sering kan kalau misalnya kita lagi ngerasa jelek terus kita curhat ke orang-orang tuh bakal bilang semua orang itu cantik kok, cuma perlu bersyukur aja. Jujur aku nggak setuju, dan ini tuh ngomongin outer beauty aja ya. Di masyarakat itu tetap ada standar kecantikan. Kalau menurut aku, nggak semua orang itu terlahir cantik, tapi aku percaya banget semua orang bisa jadi cantik. Cuman butuh effort aja. Hai guys, welcome back to my channel. Ini adalah series baru namanya Shirley Talks, dan ini adalah episode 1, How to Glow Up. Aku nggak bakal munafik ya, jadi cantik itu baik banget keuntungannya. Pretty privilege is real. Di hari-hari aku lagi kusam, dan di hari-hari aku doll up kayak gini, aku tuh dapat perlakuan yang beda. Kalau misalnya kalian kelihatan rapi dan cantik, kalian tuh lebih bisa dimudahkan dalam banyak hal. Cari kerja, cari pasangan, bahkan kadang cari temen. Iya, emang nggak seharusnya kayak gitu. Nggak seharusnya kita nilai orang dari outer beauty-nya doang. Tapi kalian tuh nggak bisa deny kalau sekarang tuh kenyataannya kayak gitu. Dan approach aku adalah lebih gampang buat kalian coba buat jadi cantik dan disukai sama masyarakat daripada kalian nyoba buat mengubah semua masyarakat. Semua orang tuh punya fight-nya masing-masing. Mungkin ada orang yang kayak ngerasa, enggak, harusnya aku apa adanya aja supaya orang suka sama aku. Tapi menurut aku itu tuh lebih banyak effort daripada ya udah kita jadi lebih cantik aja supaya lebih dimudahkan. Orang tuh emang lebih suka hal-hal yang cantik, hal-hal yang lucu, hal-hal yang bagus, dan menurut aku itu natural aja. Jadi kita bakal langsung mulai aja. Ini adalah step-step on how to improve your appearance, how to glow up. Step pertama adalah tentuin goals kamu. Apa standar kecantikan kamu? Menurut kamu apa yang cantik? Dan ini harus sesuai sama standar kamu ya, bukan standar orang lain. Karena kadang itu nggak align dan mungkin membahayakan. Misalnya dulu tuh aku sempat punya mantan yang ternyata nggak suka sama tipe badan aku. Dia sukanya yang curvy, tapi tuh curvy-nya yang fashion nova gitu loh. Yang kayak bener-bener curvy orang kulit hitam gitu. Dan itu tuh nggak bisa di-achieve sama aku. No matter how hard I try, I will never get that body. Jadi berusaha buat jadi versi terbaik menurut kamu aja, jangan ikutin orang. Ada dua tipe beauty. Yang pertama itu perfect beauty, yang kedua itu balance beauty. Perfect beauty ini kayak artis-artis, simetris, sininya simetris, kalau di flip simetris, golden ratio. Menurut aku ini tuh susah banget buat di-achieve kalau misalnya kalian nggak emang terlahir dengan muka kayak gitu. Tapi yang kedua itu balance beauty. Balance beauty adalah ketika kalau misalnya kalian perhatiin satu persatu fitur wajahnya, itu tuh nggak perfect. Misalnya hidung aku pesek, terus muka aku lebar. Ada kan beberapa orang yang kayak sebenarnya muka dia itu nggak perfect, matanya mungkin besar kecil sebelah, eyelidnya nggak pas, hidungnya pesek, tapi cantik gitu. Itu adalah ketika kita tuh nggak punya perfect features, tapi waktu dilihat kita tuh enak dilihat, kita tuh cantik. Nah, menurut aku semua orang itu bisa achieve balance beauty. Jadi dari beauty standar kalian, apa yang achievable, apa yang enggak. Yang achievable itu mungkin gigi yang lebih rapi, muka yang lebih mulus, kulit yang lebih cerah, better makeup, fashion, and hairstyle skills. Yang nggak achievable itu misalnya ngubah bentuk badan kalian jadi lebih putih. Cerah sama putih beda ya. Putih itu nggak bisa, cerah itu bisa. Atau misalnya jadi lebih tinggi, itu tuh nggak achievable. Kita semua bisa fokus ke yang achievable aja. Beauty standard itu juga berubah-berubah terus, jadi be the best version of yourself aja. Ingat kalau outer beauty itu penting, tapi bukan segalanya. Kita cuma bisa berusaha semaksimal mungkin aja, tapi at the end of the day, your worth is not decided by your outer beauty only. Aku ngerasa appearance aku tuh nggak 10-10 ya, tapi aku ngerasa I still have so much to offer besides my beauty gitu loh. Jadi kayak worth aku tuh nggak cuman di appearance aku doang, masih banyak yang bisa aku kasih. Jadi know your worth, okay? Step kedua, kita bakal bahas tentang health and mind. Kadang kita tuh insecure aja, atau kadang kita tuh kayak terima nasib aja. Udahlah, aku emang gak bakal bisa cantik. Itu harus diubah. Kalau kalian pede, sebenarnya kalian tuh bakal kelihatan lebih cantik. Kalian pernah gak sih ngelihat orang yang sebenarnya dia tuh B aja, tapi dia tuh pede, dia tuh outgoing, there's confidence, ada auranya gitu. Dan kita tuh ngerasa, wah, kok orang ini kayaknya bersinar banget gitu ya, very attractive. Tapi ada juga orang yang mukanya simetris banget, kelihatan kayak cakep banget, tapi dia tuh ciut gitu, nggak pede. Terus kalian tuh suka nggak notice dia. Kalian tuh harus yang kayak merhatiin dia, terus baru kayak, iya ya kalau dilihat-lihat sebenarnya dia cakep juga gitu. Jadi sebenarnya menurut aku attractiveness seseorang itu bisa dilihat dari energinya. Salah satu caranya adalah jangan bandingin diri kalian sama apa yang ada di sosmed. Namanya juga dunia maya, nggak asli. Coba lihat deh sekeliling kalian, emangnya ada cewek secakep cewek-cewek di TikTok gitu? Kalau misalnya kalian mau secakep cewek-cewek itu gampang banget, kalian juga bisa kok. Bisa pakai Facetune, Photoshop, pakai filter.
gampang banget, semua aplikasi juga gratis di HP. Zaman sekarang itu banyak movement yang kayak mau orang lebih real di sosmed, foto tanpa makeup, foto nggak di Photoshop. Menurut aku itu bagus dan sesekali itu harus dilakukan. Aku juga sempet ya post kayak gitu di TikTok. Tapi menurut aku kalau misalnya tujuannya adalah supaya sosmed bisa jadi kayak gitu terus, itu menurut aku nggak bakal terjadi. Karena namanya juga dunia maya, itu adalah dunia yang tidak asli, dimana kalian tuh bisa jadi orang lain. Jadi kalian tuh bisa loh jadi orang yang berbeda gitu di dunia maya. Menurut aku yang lebih penting adalah kalian sadar kalau itu tuh semuanya nggak asli. Jadi kalian tuh juga jadinya nggak ngebenci orang-orang yang facetune karena nggak ada gunanya. Intinya tuh kita harus sadar kalau kita tuh live in two different worlds. Dunia asli, dunia maya. Kalian bisa miskin di dunia asli tapi di dunia maya kelihatan kaya banget. Tapi kalian juga bisa kelihatan nggak cakep B aja di dunia asli, tapi di dunia maya itu kalian kayak bidadari. Ini klise, tapi olahraga, minum air, dan makan yang sehat itu ngebantu banget buat confidence kita dan juga buat kulit kita. Ini aku dapat dari terapis aku ya, aku lupa namanya apa, tapi waktu kita olahraga itu kita ngeluarin hormon yang sama ketika kita berhubungan seks, hormon seneng gitu. Terus makan yang sehat dan minum air putih itu juga ternyata berguna banget. Waktu aku kuliah, aku sehari bisa makan 2 kali aja udah bersyukur deh, apalagi minum air, kayaknya nggak pernah deh. Hasil waktu kuliah tuh aku kurus banget, bener-bener ceking banget. Terus muka aku tuh breakout di mana-mana. Apalagi aku begadang terus kurang tidur. Karena tuh udah so much better dan lebih balance dan tentunya jadi lebih pede juga. Next, kalian harus temenan sama circle yang positif dan konsumsi konten yang positif. Susah banget kita mau berubah kalau misalnya orang di sekitar kita aja suka nge-body shame kita. Cut off. Konten yang kita konsumsi juga harus yang positif tentang loving yourself and whatnot. Kalau misalnya kalian insecure ada cewek saya cakep di TikTok, tinggal swipe aja, nggak usah ditonton. Waktu kalian jalan dari jauh, yang pertama bakal dinotis itu adalah bentuk badan kalian dan postur tubuh kalian. Jadi ini penting banget. Pastinya olahraga bakal membantu ya, tapi beberapa hal lain yang menurut aku bisa membantu adalah kenali bentuk badan kalian, hide your flaws, tapi tunjukin kelebihan kalian. Jangan jadinya kalau kalian pakai baju semuanya yang baggy, terus ditutupin semuanya gitu, jangan ya. Misalnya nih, kalau aku pribadi, aku tuh kurus banget, aku underweight, jadi aku tuh sangat nggak pede kalau pakai baju yang press on banget. Kalian nggak akan ngelihat aku pakai bandage dress, dan nggak apa-apa gitu, aku nggak bakal pakai itu seumur hidup. Maka aku selalu pakai mungkin yang ketat di atas, di bawahnya flowy kayak dress, ataupun atasnya oversize terus celana pendek. Tapi aku nggak bakal pakai baju yang nge-press satu badan, karena kalau pakai itu aku nggak insecure dan aku jadi nggak pede. Misalnya kalau misalkan ada pear shape body atau misalnya kalian lebih chubby, kalian tetap bisa pakai dress tapi mungkin di daerah sininya agak v-neck supaya lebih balance gitu. Aku nggak bisa kasih saran buat semua tipe body, tapi kalian bisa follow influencer yang bentuk badannya mirip sama kalian atau kalian belajar-belajar di internet. Kalau misalnya masih bingung dan nggak kebayang, kalian bisa datang ke offline store yang mana aja terserah, terus kalian cobain aja bajunya. Cobain aja yang menurut kalian lucu, yang menurut kalian nggak lucu juga cobain aja sampai kalian ketemu yang cocok sama bentuk badan kalian. Kalian bisa beli aja baju-baju yang cocok sama kalian atau kalian bisa cari di e-commerce yang mirip-mirip. Tapi setidaknya kalian jadi punya bayangan lebih apa yang cocok sama bentuk badan kalian. Next, kalian juga bisa latihan pose di cermin. Kalau misalnya fashion kalian udah bagus tapi kalian ciut, nggak pede, itu kadang kurang shine gitu, sayang. Kalian bisa pose-pose dulu di cermin, kalian bisa latihan foto-foto di rumah pakai HP, pakai timer, tapi put a little bit of effort dan kalian bakal kelihatan cantik banget. Ini ada foto aku di outfit yang sama, yang satu bungkuk, ciut, kelihatan gak pede, dan yang satu lagi confident. Kelihatan kan bedanya? Postur itu penting banget. Sama kayak konsep tadi, waktu kalian jalan dari jauh itu badan dulu yang kelihatan, terus rambut, baru muka. Jadi menurut aku rambut itu penting juga. Kita juga sering dengar ya, rambut adalah mahkota perempuan. Pelajari face shape kalian. Aku tuh lumayan insecure karena muka aku tuh lumayan gede. Kayak dia tuh di bagian sininya lebar. Waktu zaman semua orang potong curtain bangs, aku juga sempet potong, tapi aku jadinya kelihatan chubby banget dan gak cocok. Karena waktu potong curtain bangs, dia kan bakal stop di sini. Nah, muka aku jadi kayak gini, jadi kayak lebar banget. Jadi aku bakal selamanya pakai poni kayak gini aja. Cuman nggak kelihatan kayak aku nutupin banget gitu loh. Terus jidat aku tuh juga pendek banget, jadi ini nggak bakal cocok kalau dipakein poni. Kalau ini tambah poni, adanya muka aku ketutupan banget. Tapi ingat ya, work around it, jangan malah ditutupin. Kayak aku tuh insecure sama bagian sini, ya udah aku kayak giniin aja. Terus kalau misalnya aku mau kebelakangin rambut aku paling kebelakangin satu aja. Terus aku tarik turun gini.
Rupanya kayak gini aja, tapi aku nggak bakal kayak gini sih, karena menurut aku nggak cakep aja gitu. Jangan ditutupin semua ya, jangan gara-gara kalian insecure jadinya kalian pakai model rambut yang kayak pakai helm motor gitu semuanya ditutupin, jangan. Menurut aku ini agak tricky, kalian bisa cari di internet, tapi kadang tuh internet agak susah. Lebih gampang kalau misalnya kalian ke salon yang bagus, terus tanya orangnya aja kalian maunya kayak gimana. Jadi terserah kalian. Kalau misalnya nggak ada salon yang cukup kalian percaya, kalian belajar dulu di internet, habis itu kasih ke orangnya, bilang aku mau kayak gini. Minimal banget itu kalian harus cuci muka, moisturizer, sama sunscreen. Agak susah ngomongin kulit karena kondisi kulit orang tuh beda-beda. Apalagi kalau misalnya kalian masih remaja dan masih dealing sama jerawat. Tapi please take care of your skin, pergi ke dokter kalau perlu, dan jangan coba yang aneh-aneh di muka kalian. Kulit kita tuh nggak harus perfect, tapi yang paling penting itu dijaga. Badan juga, karena menurut aku personal hygiene itu penting banget. Kalau misalnya kalian udah cakep, tiba-tiba bau, itu tuh bakal turn off banget. Menurut aku lebih penting orang yang wangi dan rapi aja daripada dia cakep banget tapi ternyata badannya bau. Pakai deodoran kalau perlu, tambahin parfum juga kalau perlu. Karena kalau misalnya kalian wangi, itu bisa menimbulkan first impression yang bagus banget. Next step, kita bakal bahas makeup. For starters, menurut aku rapiin alis sama lip tint aja udah cukup. Terus waktu kalian udah mulai pilih foundation, pastiin kalian pilih yang warnanya itu sama kayak warna kulit kalian. Jangan dikasih 1-2 shade lebih terang, nanti hasilnya jadi kayak pocong. Cari juga style makeup yang kalian suka, mungkin Asian atau Western kali ya. Kira-kira 4-5 tahun yang lalu, aku tuh suka banget sama Western makeup, tapi sekarang aku sukanya Asian makeup. Ini ada foto perbandingannya. Kalau misalnya sekarang lihat sih, aku jauh lebih cakep kalau misalnya pakai Asian makeup ya. Tapi pada saat itu, aku ngerasa aku cakep banget kalau pakai Western makeup. Jadi ya, it doesn't matter. Yang penting kalian ngerasa cantik. Dan pada saat itu juga orang-orang di sekitar aku pada bilang cantik, jadi aku kayak makin pede gitu loh. Tips dari aku, kalau misalnya kalian mau mulai belajar makeup, pakai setipis mungkin. Mungkin menurut kalian kayak, aduh ini kok warnanya nggak keluar ya. Tapi trust me, itu tuh udah cukup. Karena biasa orangnya, termasuk aku, waktu mulai belajar makeup, kita tuh suka nggak tahu gitu loh when to stop. Jadinya kita tuh kayak blushnya kemerahan, alisnya ketebelan, eyeshadownya patchy, tipis mungkin. Kalau cara paling cepetnya itu kalian hire makeup artist, bisa ambil kelas personal, atau kalian minta temen kalian yang suka makeup. Sebagai si temen yang suka makeup, aku tuh bakal seneng banget kalau misalnya ada temen yang datang ke aku terus kayak minta diajarin makeup. Aku bakal seneng banget. Jadi nggak usah takut buat nge-approach temen kalian. Extra tips dari aku, belajar senyum deh. Dulu tuh senyum aku aneh banget. Itu tuh kayak gimana ya? Dulu tuh aku kalau senyum suka kelihatan gusi atasnya kayak aneh banget. Terus aku tuh kayak nyadar gitu senyum aku aneh. Jadi tiap pagi tuh aku beneran sebelum berangkat sekolah, aku kayak di depan cermin kayak belajar senyum gitu loh. Latihan senyum di cermin sampai kalian kayak ngerasa, oke, kayaknya senyum yang ini cocok deh. Menurut aku itu juga cukup penting lah, supaya kalian kelihatan cakep di foto. Step 7, menurut aku kalian tuh harus aware sama tren, tapi nggak usah diikutin plek-plek. Update sama makeup, hair, and fashion trends itu penting supaya kita stay relevant aja, tapi kadang kita tuh cukup tahu aja. Nggak usah diikutin semuanya, karena nggak semuanya itu cocok sama kita. Kalau misalnya ada tren baru, terus kalian ngerasa, oh ini kayak cocok deh sama aku, kalian boleh ikutin, tapi kalau enggak, ya udah. Kayak misalnya dulu tren curtain bangs, tapi ternyata nggak cocok sama aku. Terus kalau makeup juga, aku sama sekali nggak pernah tertarik sama pakai makeup di hidung dan pakai makeup di dagu. Menurut aku kayak nggak cocok aja. Ini tuh kayak diagram Venn. Tren yang ada, tren yang cocok sama kamu, ambil yang di tengah itu aja. Nggak usah diikutin semuanya. Jangan anggap ini PR, kalian have fun aja, pelan-pelan aja. Seru kok belajar tentang beauty. Dan kayak every step of the way, nanti orang-orang kayak, ih kok lo makin cakep, ih makeup lu bagus deh, kalian tuh bakal seneng juga. Jadi pelan-pelan aja, enjoy. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah, atau kalian bisa DM aku @shirleyshu. Kalau misalnya kalian suka video ini, kalian bisa subscribe ke channel aku, bisa like juga. Kalau nggak suka, silahkan dislike supaya aku tahu video apa yang harus aku upload ke depannya. Dan untuk konten lebih banyak, kalian bisa follow Instagram dan TikTok aku @shirleyshu. I hope I'll see you next time guys. Bye!